Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah Kota Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Medan. Kota ini menjadi kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan mencapai 15.051 jiwa per kilometer persegi. Kota Bandung merupakan bagian dari Cekungan Bandung atau Bandung Raya, kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbang Kertosusilo. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah makhluk raksasa. Secara geografis, kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat serta berada pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut. Urbanisasi menjadi salah satu fenomena yang ditemukan di Kota Bandung. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Selain itu, ditemukan juga kawasan industri dan juga kawasan komersil, sehingga kecukupan pangan perkotaan menjadi berkurang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi krisis pangan dan krisis iklim. Salah satunya adalah dengan penerapan urban farming di Kota Bandung. Tapi nggak bagus nih, ada asap kebakaran sampah. Sampah dibakar. Kelompok kami mencoba untuk mendatangi salah satu pengelola urban farming di Serangganan Kidul, yaitu Burwan Sae 04 Pacing, yang dikelola oleh Bapak Ai Syafaat. Berikut merupakan bangunan untuk mendukung kegiatan urban farming di Pokbun 04 Pacing, Cisarantan Kidul. Terlihat bahwa bangunan yang dipakai merupakan bangunan semi permanen. Pencahayaan untuk kegiatan pertanian sudah baik karena areanya terbuka sehingga sinar matahari dapat menyinari tanaman secara langsung. Namun di beberapa bagian kebun terdapat pohon besar yang menghalangi sebagian kecil lahan sehingga sinar matahari tidak banyak di lahan tersebut. Kemudian untuk sirkulasi udara termasuk lancar dan sedikit panas ketika menjelang siang, dan kualitas udaranya juga termasuk ke dalam konsentrasi yang polusinya sedikit. Kemudian untuk media tanam sendiri yang digunakan adalah sempadan tanah atau di tanah langsung, kemudian ada juga pot, tanaman, dan juga polybag. Komoditas pertanian yang ditanam di Pokbun 04 Pacing ini adalah labu madu, daun bawang, kangkung, terong, surawung, dan masih banyak lagi. Selain itu, ditemukan juga peternakan lele dan juga peternakan ayam untuk mendukung keberlangsungan pertanian. Bapak memang Bang Ayi di sini emang maksudnya kerjanya di Pokbun aja. Di Buruan Sae 04 Pacing ini terdapat sebuah alat yang digunakan, yaitu pemrosesan gas organik. Mesin tersebut mengolah kotoran hewan dan sisa tanaman yang tidak terpakai menjadi gas dan juga pupuk organik. Hasilnya gas tersebut disalurkan ke rumah. Namun, mesin tersebut kini sudah tidak beroperasi karena terjadi kerusakan.
panen berapa lama Pak kalau lele campur ya? Untuk tadi itu overview. Oke, jadi Pak, selamat siang ya Pak. Perkenalkan kita Pak dari mahasiswa ITB. Di sini saya Angga namanya, ini Anissa Fazara, ini Lutfi, dan ini Shina. Jadi kami itu ada tugas terkait dengan urban farming gitu Pak di Kota Bandung. Untuk mata kuliah namanya topik khusus perencanaan. Jadi kita dari jurusan tata kota. Ini gitu Pak, nggak ngolah lagi. Tenaganya berkurang. Kalau tenaga lagi yang anggotanya juga juga jadi yang tertib itu pindah lokasi pindah rumah. Jadi tadi membersihkan aja dan lagi. Selanjutnya adalah analisis spasial. Analisis pertama adalah analisis SKL. Diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis, Kelurahan Cisarangan Kidul termasuk dalam klaster SKLE yang mana itu digunakan untuk peruntukan pembangunan seperti permukiman ataupun industri. Namun itu hanya bisa sampai 70%, sehingga 30% sisanya bisa digunakan untuk urban farming. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis pola ruang. Diketahui bahwa Kelurahan Cisarangan Kidul khususnya untuk urban farming ini terletak di area zona perlindungan setempat. Meskipun begitu, bisa digunakan untuk urban farming dengan skala terbatas ataupun dengan keberlanjutan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu analisis kesesuaian lahan pertanian. Diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis, lokasi untuk urban farming termasuk lokasi yang baik untuk pertanian. Hal tersebut didukung dengan jenis tanahnya yaitu aluvial, kemudian curah hujan yang merata, dan juga kelaringan yang landai, sehingga masih bisa digunakan untuk pertanian skala terbatas. Berikutnya untuk hasil analisis stakeholder di Buruan Saya 04 Pacing. Berdasarkan hasil analisis kami itu diperoleh hasil jika pemerintah daerah merupakan key player yang sangat berperan dalam operasional Buruan Saya 04 Pacing, selain pengelola dan juga petani. Untuk stakeholder yang pertama itu ada pemerintah daerah, di mana mereka melakukan pengurangan ketergantungan pada pasokan pangan eksternal, serta peningkatan ketahanan pangan lokal. Kemudian yang kedua itu ada masyarakat kelompok kebun itu sendiri, yang dimana mereka mendapatkan akses ke sumber pangan segar dan berkualitas, penghematan biaya pangan, peningkatan pengetahuan, serta produktivitas. Kemudian yang ketiga itu ada Pertamina, di mana mereka melakukan pendanaan barang seperti pakan, pupuk, listrik, perbaikan kebun. Selanjutnya mengenai analisis SWOT and cost, di mana SWOT ini itu digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana faktor internal maupun eksternal itu dapat mempengaruhi keberjalanan program Buruan Saya ini. Dan dari analisis SWOT ini itu dihasilkanlah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan ke depannya. Strategi-strategi ini diantaranya seperti memperluas program Buruan Saya ini dengan melakukan edukasi yang intensif per masyarakat. Kemudian dia juga perlu mengoptimalisasi biodigester sebagai pupuk organik dan memperluas jaringan pasarnya dengan digitalisasi baik secara online maupun offline.
Kemudian perlu berkolaborasi dengan pemerintah, swasta maupun akademisi untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya serta peluang pasar yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kemudian dia juga perlu meningkatkan teknologi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga perlu mengembangkan sarana dan prasarana yang ada. Dan terakhir perlunya pengembangan pertanian vertikal maupun hidroponik untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas. Untuk analisis partisipatif, kami melakukan analisa bentuk dan besar partisipasi menggunakan Arnstein Ladder of Participation dan Demokrasi Cube dari Arkonval. Untuk tangga partisipasi Arnstein ini didapatkan bahwa dengan adanya kelompok kebun 04 Pacing, Buruan Saya 04 Pacing ini masuk ke dalam delegated power dalam domain degrees of citizen powership, di mana Pokbun memiliki kekuasaan untuk pengelolaan dan pengambilan keputusan, dan untuk Dispangsa dan Pertamina ini hanya terlibat sebagai pemantau dan pemberian modal. Dan untuk Demokrasi Cube ini, metode seleksi partisipasi adalah open targeted recruiting bebas, umumnya yang tertarik dengan urban farming. Untuk mode komunikasi dan pengambilan keputusan, develop preferences, di mana Pokbun dapat mengeksplorasi kegiatan apa yang mereka ingin lakukan dalam 8 kegiatan utama Buruan Saya. Dan untuk bentuk kekuasaan dan wewenang, ini advice dan consult, karena Pokbun 04 Pacing memiliki otoritas pengelolaan dan pemerintah melakukan monitoring. Akan tetapi sebetulnya besar partisipasi masyarakat dalam Buruan Saya 04 Pacing ini tergolong masih rendah karena hanya pengurus Pokbun yang aktif.